Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ayu Ramadhania, peserta Latsar CPNS Kabupaten Subang tahun 2025 bersama Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyalahgunaan dan pemanfaatan penggunaan media sosial atau internet. Di sini saya menyiapkan beberapa artikel link yang dapat kita bahas apa penyebab dan bagaimana dampak dalam bermedia sosial. Pada link contoh artikel yang pertama yaitu memuat tentang penyalahgunaan teknologi, di mana mengangkat tema pelanggaran netralitas ASN di media sosial. Pusat Telaah dan Informasi Regional menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 50 kasus diantaranya terjadi di media sosial. Pelanggaran netralitas ASN ini bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respon dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Sedangkan analisa penyebab utama dari tingginya kasus pelanggaran netralitas ASN ini, 1. Tidak adanya panduan spesifik yang terikat pada kode etik atau kode perilaku ASN. Meskipun regulasi umum sudah ada, panduan praktis untuk aktivitas spesifik seperti mengunggah, like, atau berkomentar di medsos masih kurang. Kedua, motif non-regulasi dalam mempertahankan jabatan, kedekatan personal, kekerabatan, atau kelompok tertentu juga mendorong ASN untuk tidak netral. Ketiga, ketidakpahaman regulasi ASN terhadap aturan netralitas. Sedangkan analisa dampak yang terjadi di media sosial meliputi 1. Sanksi atau penjatuhan hukuman disiplin. Kedua, ketidakpercayaan publik dan tuntutan masyarakat agar pemerintah memberikan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar atau menunjukkan adanya tekanan publik terhadap aparat yang tidak netral. Ketiga, merusak demokrasi dan netralitas ASN dalam pelayanan publik dan pemilu yang adil. Dan terakhir, intervensi politik dalam keterlibatan ASN sebagai bentuk dukungan di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan keuntungan atau kerugian tidak adil bagi kontestan pemilu tertentu, sehingga mengancam asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan pada artikel yang kedua merupakan link dari contoh pemanfaatan teknologi yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan publik, Sekda dorong ASN kuasai literasi digital. Pada artikel ini membahas tentang penguatan literasi digital di sektor pemerintah yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kecakapan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, etika dalam menggunakan ruang digital, keamanan di ruang digital, serta budaya dalam bermedia digital. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM ASN agar cakap memanfaatkan teknologi digital dan bersikap bijak. Literasi digital berperan penting dalam mencegah individu terpapar berita hoaks, ideologi radikal, dan tindak kriminal. Sedangkan penyebab utama penekanan literasi digital pada ASN dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu tuntutan pelayanan publik dan perkembangan teknologi. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan murah. ASN harus melek teknologi agar proses pelayanan dapat berjalan efisien dan sesuai standar yang diharapkan masyarakat. Jika ASN sebagai SDM tidak meningkatkan kecakapan digitalnya, mereka akan tertinggal dan tidak mampu mengoperasikan atau mengelola sistem-sistem pemerintah berbasis digital. Sedangkan dampak potensial terjadi dalam penguatan literasi digital yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terjaganya netralitas ASN karena pemahaman yang lebih baik tentang digital etik sehingga akan mengurangi kasus pelanggaran yang dilakukan ASN melalui media sosial. Dan terakhir, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN menjadi lebih adaptif
terhadap perubahan lingkungan dan lebih profesional dalam bekerja di era digital. Itulah tadi paparan singkat mengenai contoh pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi. Terima kasih. Audio Jungle.